warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, karena berkat karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam rangka talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembinaan akhlak, yang insyaallah materi yang akan disampaikan tentang adab masuk dan keluar kamar mandi. Anak soleh dan solehah, seperti yang kita ketahui bahwasannya Rasulullah selalu mengajarkan umatnya ketika melaksanakan segala sesuatu hendaknya dimulai dan diakhiri dengan doa. Bahkan bukan hanya doa saja yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya, tetapi ada adab dan etikanya. Salah satu aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari seperti masuk dan keluar kamar mandi. Adapun adab masuk kamar mandi yang biasa Rasulullah lakukan, yang pertama yaitu membaca doa saat masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Adapun dalil yang menganjurkan untuk membaca doa tersebut adalah sebagai berikut. Hadis yang menganjurkan berdoa sebelum masuk kamar mandi. An Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk WC, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Dalil tersebut menganjurkan bahwa ketika kita masuk kamar mandi, hendaklah membaca doa. Karena kamar mandi itu merupakan tempat yang lembab, tempat yang kotor, tempat untuk membuang hajat. Dan setan menyukai tempat-tempat seperti itu. Maka dari itu, ketika kita masuk kamar mandi, hendaklah kita membaca doa agar Allah melindungi kita dari godaan syaitan laki-laki maupun godaan syaitan perempuan. Adab yang kedua yaitu masuk kamar mandi dengan kaki kiri terlebih dahulu. Ketika melakukan sesuatu, Rasulullah lebih suka mendahulukan yang sebelah kanan. Tetapi lain halnya, ketika masuk kamar mandi, Rasulullah mendahulukan kaki kiri. Karena kamar mandi merupakan tempat yang kotor, tempat untuk membuang hajat. Untuk itu, ketika masuk ke kamar mandi, hendaklah dahulukan kaki yang kiri. Adab yang ketiga yaitu tidak berlama-lama di dalam kamar mandi dan tidak berbicara. Salah satu godaan syaitan ketika kita di dalam kamar mandi yaitu agar kita berlama-lama di dalam kamar mandi. Karena kamar mandi itu adalah tempatnya syaitan. Dan syaitan suka jika kita berlama-lama di dalam kamar mandi. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya toilet ini dihadiri syaitan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ketika kita berada di dalam kamar mandi,
sebagai seorang muslim, hendaknya kita tidak berkata-kata, apalagi sambil bernyanyi. Begitu pula jika ada orang yang memberi salam, sebaiknya kita tetap diam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila dua orang di antara kamu buang air, hendaklah saling membelakangi dan jangan berbicara, karena sesungguhnya Allah murka akan hal itu. Adab masuk kamar mandi yang keempat, yaitu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air kecil atau air besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu mendatangi tempat buang air, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun adab masuk kamar mandi yang kelima, yaitu tidak beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Dalam Islam, beristinja menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan digunakan untuk makan ataupun kegiatan lainnya. Dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Dan janganlah pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab yang keenam, yaitu keluar kamar mandi, dahulukan kaki kanan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Adapun adab yang ketujuh, yaitu membaca doa keluar kamar mandi. Ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Dalam hadis sahih dalam kitab Abu Daud dan Imam At-Tirmizi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa berikut ini saat beliau keluar dari kamar mandi. Ghufranaka, yang artinya, ya Allah, aku memohon pengampunanmu. Anak soleh dan soleha, demikianlah beberapa adab masuk dan keluar kamar mandi yang perlu kita ketahui dan kita amalkan. Dan ingatlah bahwa kamar mandi adalah tempat tinggalnya syaitan. Maka dari itu kita harus waspada dan amalkanlah adab-adab ketika masuk dan keluar kamar mandi tersebut, sehingga menerapkan adab sesuai dengan syariat Islam sangatlah penting dilakukan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.